lebih percaya diri bisa menaklukkannya. Maka pagi ini saya mengajak hadirin wal hadirat semua yang hadir di tempat ini untuk sesaat 5 detik, 10 detik hati kita mohon kepada Allah dengan tulus dan ikhlas, yakin akan pertolongan Allah. Sehebat apapun bangsa Yahudi, mudah-mudahan dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja dengan cara momen-momen ini kita sedang bahagia. Anak cucu kumpul di rumah kita masing-masing. Mereka mengadakan sahur, buka ala kadar, tetapi tetap melaksanakan perintah Allah yang namanya ibadah shaum. Di tenda yang tidak layak, dengan makanan yang tidak layak. Kita luar biasa bersyukur kehadirat Allah. Kadang-kadang makanan yang tadi malam sudah nggak mau kita makan lagi, karena sahur harus yang baru lagi. Endingnya makanan sisa kita masuk resep, dibuang atau dikasihkan kepada binatang peliharaan kita. Paling tidak cerita kita masing-masing mudah-mudahan didengar oleh Allah. Sebab salah satu doa yang mustajab, tidak ada penghalang, adalah orang-orang yang sedang shaim. Mereka sedang terluka. Kita diuji oleh Allah dalam keadaan bahagia, sementara saudara-saudara kita sekali lagi dalam keadaan yang tidak mengenakan. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Sebetulnya barusan sudah tentang kita itu diingatkan sama Imam. Terima kasih Ustaz. Sudah tegur kita, mengingatkan kita di mana kita ini hanya bisa keluh kesah. Dikasih hujan mengeluh, dikasih jarang hujan mengeluh, diberikan kenikmatan yang luar biasa pada hari ini masih juga mengeluh. Dengan lagunya lagu Imam Masjidil Haram, saya lupa nama imamnya. Kalau Fatihah yang pertamanya mirip-mirip Syekh Muaikli, imam termuda diangkat di Masjidil Haram. Tapi ini bukan, biasanya kalau taraweh di babak pertama itu bagian Ustadz yang ini suaranya tinggi luar biasa, jadi semangatnya untuk melaksanakan ibadah. Biqudratillah tahun ini saya tidak bisa Ramadan di Tanah Suci dari tahun 2010. Biasanya saya terus di Tanah Suci. Tahun ini kebetulan ada halangan sehingga saya di sini. Kemarin menurut informasi dari YouTube, tanggal 27 itu di Saudi punya kekhasan. Jadi orang hampir turun semua dari rumah masing-masing untuk melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Urawi itu pada datang, pada turun untuk melaksanakan ibadah di tanggal 27. Itu sudah dari dulu sampai sekarang dipertahankan seperti itu. Sesak masjid dari jam 2 pukul 14 tanggal 26 itu biasanya Masjidil Haram sudah tidak bisa menampung lagi. Pengaturannya sangat-sangat luar biasa. Nah, menurut YouTube kemarin sholat isya-nya dan qiyam Ramadannya dari Haram itu sekitar 3 km. Jadi kalau dari ke sebelah utaranya sampai ke daerah Jarwal, kalau ke daerah selatannya Ajad itu sudah pasti penuh semua. Orang sudah tidak bisa melangkah untuk masuk ke masjid. Itu sangat-sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan mereka menyelipkan doa untuk saudara-saudara kita di Palestina, sehingga beban mereka boleh jadi yang kita lihat adalah mereka serba kekurangan, tapi utamanya mereka diberikan cara lain oleh Allah untuk merasakan kebahagiaan yang Allah titipkan kepada saudara-saudara kita di Gaza. Kita berhusnudzon bahwa ini Allah
sedang memberikan ujian yang berat buat mereka, sekaligus untuk kita sejauh mana empati kita hasil daripada bulan Ramadan. Jadi kalau hari ini Bapak dan Ibu alhamdulillah sudah ada kokoh baru, sudah ada baju baru, bahkan sudah merencanakan opor ini dan opor itu, gitu ya. Saya yakin saudara-saudara kita di Gaza tidak ingat akan itu. Penting mereka mungkin bisa melaksanakan sholat Id saja sudah sesuatu yang amat sangat membahagiakan. Untuk itu mari kita sama-sama evaluasi saum kita, tujuan pelaksanaan saum kita sejauh mana melahirkan sifat empati di dalam diri kita masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya saya ingin mencoba mengkaji rentetan tertib ayat di dalam perintah melaksanakan ibadah saum dari nomor 100 ayat 183 sampai ayat 187. Allah menutupnya dengan sebuah ayat berbicara tentang makan barang atau benda, tentang makanan yang harus didapat oleh kita dari cara yang halal. Diawali dengan kata wala ta'kulu, lamnya lam nafyun, berarti menafikan apa yang dimakan oleh kita itu harus jelas. Al-haramu bayanun wal halalu bayanun. Jadi jelas mana yang halal, mana yang haram. Kemudian kita kaitkan coba dengan ayat penuntas di dalam pelaksanaan ibadah saum. Dan saya yakin Bapak dan Ibu semuanya sudah beres melaksanakan zakat fitrah. Kota Bandung tahun ini berapa, Bu? Diuangkan zakat fitrah kita diuangkan 40.000 ya. 2,5 kilogram berarti rata-rata per kilonya cuma 19.000 ya. 18.000. Oh 16. Padahal di 16 itu beras bulog. Kalau beras yang pandan wangi berapa, Bu? Ibu pakai pandan wangi atau beras bulog? Bulog ya. Karena dipukul rata-rata semuanya biar semuanya melaksanakan, tapi itu pun belum tentu semuanya. Lebih mendahulukan membuat untuk opor daripada untuk zakat fitrah gitu kan. Masih ada yang seperti itu, ada banyak yang seperti itu. Karena ya alhamdulillah kalau di sekitar Antapani Baitul Mukminin ini orang sahur semua insya Allah. Tapi ibu sedikit aja ke nyebrang dari jalan di depan itu, jalan utama sudah mulai yang banyak yang tidak sahur. Bahkan kemarin saya mendapatkan pemandangan yang luar biasa, walaupun ya kalau untuk seorang ibu itu nggak apa-apa ya, ada kalanya tidak melaksanakan ibadah saum, tetapi nggak usah menampakkan seperti itu karena tidak etis lah dilihat oleh orang. Gagah ibu gaya pakai gamis, acu koneng kerudung berem gitu kan, lipstiknya tentu saja berem, saya sepintas saja nggak dilihat banyak-banyak. Siang-siang jam 11 dari ngarokok Pak, istri Allah ya cek simkurin dia nangkang malaikat Israel gitu. Padahal saya husnudon itu lagi dalam keadaan berhalangan itu, ya, berhalangan itu, atau dia musafir dari Jakarta ke sini dengan kriteria musafir tidak melalui fikih tapi melalui otaknya sendiri, ya, karena harus ada kriteria juga kan itu diantaranya. Oke lah, yang saya dapati seperti itu kenyataan, inilah fakta. Jadi kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah 27 hari tuntas selesai, Islam kita masih kuat, kita bersyukur kehadirat Allah. Keimanan kita masih kokoh di dalam diri kita. Dan selama 27 ini yang terus harus kita jaga dari ke depan setelah beres ini adalah sifat ihsan kita yang Allah titipkan kepada kita. Nah ini yang kadang-kadang ini sulit. Jadi ketika Al-Quran berbicara wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, ayat 188 di dalam surat Al-Baqarah, itu hal fisikly dulu. Ta'kulu apa yang kita makan itu, ya. Katakan kelihatan piringnya, kelihatan apa nasi atau gandum atau jagung yang ada di dalam piring kita.
Tapi Allah nitip, wala ta'kulu, jangan kau makan dengan cara yang batil. Caranya dengan menghalalkan segala cara. Metodenya dengan segala macam metode. Nu penting orang hasil urusan halal haram belakangan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau kita kaitkan dengan surat Asy-Syams, di akhir bulan Ramadan ini Allah menyeru kepada kita, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Nah, selama bulan Ramadan itu ya, yang selama ini titik kemanusiaan yang ada di dalam diri kita itu mungkin bukan lumpuh, melempem. Maka dengan datang bulan Ramadan ini rasa kita itu diasah kembali. Dengan haus, aduh bagaimana hausnya ketika kita melaksanakan ibadah saum. Saudara-saudara kita air bersih sulit di sana. Alhamdulillah kita masih gampang di sini. Hausnya dibatasi dari fajar sampai nanti maghrib datang. Laparnya pun demikian. Sementara saudara-saudara kita yang tinggalnya ya bersebelahan dengan kita, mungkin mereka adalah laparnya tanpa batas. Gak tahu lagi mulai kapan mereka lapar dan kapan mereka akan berbuka. Nah, itulah salah satu didikan jiwa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diasah kembali rasa kemanusiaan kita agar melahirkan empati dalam pelaksanaan ibadah Ramadan ini. Setelahnya Allah nitip mewanti-wanti, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Karena titik awal untuk merusak sifat-sifat kita, karakter kita adalah dari hal-hal makanan ini dan benda yang didapat untuk mendapatkan makanan ini. Cara yang disodorkan oleh iblis kepada kita kadang-kadang diwarnai dengan hal-hal yang amat sangat menakjubkan, menggiurkan, sehingga kita lupa hasil Ramadan kita. Nah, kalau dengan bahasa saya seolah-olah kata Allah begini, tong itu lebar menang puasa teh, jaga tahan. Bahkan kalau bisa tingkatkan di bulan Syawal ini sesuai dengan nama Syawal al-irtifa, artinya meningkatkan, amal kita tingkatkan. Karena Rasul menyodorkan kepada kita 6 hari melaksanakan saum di bulan Syawal, nilainya kadahri, sebagaimana saum 1 tahun penuh, luar biasa. Man shoma Ramadan ittiba sittah, kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Ramadan, di bulan Syawal, maka puasa itu sama dengan puasa 1 tahun, luar biasa. Nah, kapan pelaksanaannya? Nanti saja. Setelah anak-anak kita pulang ke tempatnya masing-masing, sekarang kan lagi kumpul, lagi bahagia, terus aja kita berbahagia. Kan perut kita masih bagus untuk melaksanakan ibadah saum. Insya Allah kalau sudah biasa Senin Kamis nanti juga bakal lancar. Apalagi bagi bapak dan ibu sudah melaksanakan saum Daud. Sekarang kasihan masih anak-anak kita yang jauh datang ada, kemudian masih karena banyak makanan untuk kita makan. Nah, ini mungkin hanya metodenya aja ya, bisa kapan aja. Min Syawal, Sita min Syawal itu 6 dari Syawal, berarti 1 bulan dalam bulan Syawal. Yang penting jangan lewat daripada bulan Syawal. Nah, kembali lagi kepada ayat yang tadi, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Yang terbaru saya lihat, perhatikan, ini manusia yang tertipu, tanggung-tanggung. PT Timah itu 279 triliun ya. 71? Oh iya, berarti saya lebih korupsi juga, 8 triliun. Mata saya udah pakai kacamata 1, kelihatan 9. 271 triliun ya. Bisa membeli naon lah apa, channel dan lain sebagainya gitulah maka. Itu dari sekian orang yang menikmatinya, itu kira-kira ada nggak yang namanya kalau nama saya kan enak, bebas, asli Sunda, enam. Hesel malaikat oke nulisna. Itu namanya ada yang nama. Dan saya yakin bulan Ramadan dia saum. Tapi yang saumnya apa? Ya.
rasanya nggak sahurnya, dianggap tidak akan dibuka. Untung, itu teh masih untung Bu, dibukakan oleh Allah di dunia, tidak dibukakan karena di akhirat. Tidak dibukakan di akhirat, dibukanya sekarang oleh Allah. Itu masih untung. Ambil semua hartanya karena itu milik negara, dimiskinkan, dianya tobat di dalam penjara, ya. Begitu nanti datang ajalnya, sudah beres, nikmat sudah di dunia dengan uang segitu, istrinya aja dikasih mobil yang paling mahal kan begitu dalam ulang tahunnya. Dia juga sudah hidup poya-poya, sekarang ketahuan, dia harusnya alhamdulillah ya Allah saya ketahuan. Nah, kalau alhamdulillah seperti itu berarti mudah-mudahan dia sekaligus taubat kepada Allah. Bersihkan itu, sudah beres. Bersihkan hartanya, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Kan dia mau kembali. Kembali yang hakiki itu, kalau sekarang kan puncaknya katanya kemarin tuh, itu kembalinya ke kampung halamannya masing-masing. 193 juta warga Indonesia sekarang itu balik ke kampungnya masing-masing. Rata-rata. Ibu nggak mudik Bu ya? Nggak ya Bu? Di sini. Anak-anak di sini kan datang kembali ke sini. Jadi Antapani ini sudah jadi kampung halaman. Kalau dulu mungkin ibu 15 tahun, 20 tahun yang lalu, makanya saya kemarin ngaji terakhir di bulan Ramadan, kira-kira di Masjid Baitul Mumin itu ada nggak jamaahnya? Luar biasa, hampir sama dengan awal. Ya. Kenapa? Karena anak cucu kita sudah pada datang kembali ke sini. Ibu yang ada di sini sekarang nggak balik ke Cikajang, nggak balik ke Garut, balik ke Tasiknya Bu, mereka datang ke sini. Alhamdulillah. Ya karena bibi saya kan dari Cikajang, saya nggak berani nyebut yang dari Tasik gitu. Nanti takut kecirian. Nah itu mereka pulang kampung, yang pada hakikatnya semua yang hadir di situ bakal pulang kampung. Pulang kampung yang hakiki. Mudah-mudahan mereka yang 193 pulangnya ke kampung itu dalam keadaan bahagia. Mereka berbagi cerita keberhasilan di kota atau di tempat-tempat lain. Mereka memberikan pengalaman yang luar biasa untuk membangun kampung, bukan untuk pamer dan lain sebagainya. Itu berarti kebahagiaan kita. Saya, ibu semua bakal balik Bu. Pulang kita hakiki itu darul akhirah. Kampung kita yang pasti itu. Diawali dengan rumahnya yang dibangunkan oleh Dinas Pertamanan dan Perkuburan 2 kali 1 meter. Tingginya sesuai pesanan, mangga diraca cili mangan sajauh sampai udel. Karena banyak air. Kalau orang Antapani kemana? Walau alam saya nggak tahu. Di mana Pak? Ya kan Nagrog. Aduh di Nagrog kalau lumayan pila apa luhur. Ya. Itu kita kembalinya tuh ke sana yang pasti itu. Ya. Nah, mudah-mudahan kembalinya sebagaimana saudara-saudara kita yang kembali sekarang kepada kampung halaman masing-masing dalam keadaan bahagia, membawa bekal. Tidak merugikan siapa? Tidak merugikan yang didatangi. Kita juga datang nanti membawa bekal dari mana? Dari kegiatan Ramadan kita bawa, dari Syawal kita bawa, dari Zulqa'dah, dari Zulhijjah kita bawa ke sana. Luar biasa enaknya. Dan saya yakin warga di sini, jamaah di sini sudah menitipkan sebagian hartanya ketika membangun masjid ini. Berapapun yang Bapak Ibu berikan untuk masjid ini dengan ikhlas, insya Allah itu jadi sedekah jariah. Ketika Bapak dan Ibu sudah ada di alam barzah, maka itulah yang akan mengalir. Sementara yang ditinggal mungkin oleh anak-anak kita yang jarang datang ke pengajian. Teteh ingin ini, AA ingin ini, akhirnya teteh dengan AA rebutan. Ya. Nah ini yang ditinggalkan, tapi kita pulangnya ke sana itu membawa bekal, diantaranya adalah sedekah jariyah. Yang kedua, mudah-mudahan kita membawa bekal ke sana adalah ilmu yang bermanfaat. Ibu sudah mengajarkan apa kepada anak-anak kita? Ilmu yang paling gampang, ilmu keseharian kita. Ibu mengajarkan masak kepada anak-anak kita,
ibu mengajarkan bicara baik-baik kepada anak kita, ibu mengajar memberikan contoh yang baik-baik kepada mereka. Mudah-mudahan oleh mereka terus dilaksanakan. Walaupun ibu sudah ada di alam barzakh, itu akan mengalir terus kepada kita. Ilmu yang ibu dapat dari sini kebetulan tetangganya nggak dapat. Dari tadi itu dapat apa? Setelah bulan Ramadan jangan kau kotori lagi jiwamu karena sudah dibersihkan dengan Roman. Sudah dibakar selama bulan Ramadan. Ramadan secara harfiah artinya Roman, membakar. Maka jangan kau kotori lagi dengan makanan yang haram. Jangan kau kotori lagi dengan makanan yang subhat. Jangan kau kotori lagi dengan makanan-makanan yang menghalangi rahmat, magfirah, ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibu sampaikan kepada orang, insya Allah mudah-mudahan. Karena kadang-kadang hilap kalau sudah dengan yang namanya materi, Pak. Kemarin kan kita baru beres tuh pilpres, ya. Tidak sedikit orang yang menggadaikan agamanya karena ketokohannya hanya untuk sesaat, hanya untuk satu lokal, dua lokal gedung dan lain sebagainya, atau nambah pelebaran lain sebagainya. Padahal itu didapat dengan hal-hal yang salah. Saya yakin uang sogok atau riswah itu tentu saja bakal mencelakakan yang memberi dengan yang menerima. Nah, maka dengan datang bulan Ramadan, beres bulan Ramadan, bukan kebetulan Allah menyimpan kata-kata wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ini adalah peringatan untuk kita semua. Jangan kotori jiwa yang sudah dibersihkan selama bulan Ramadan ini dengan makanan yang membahayakan di dunia dan di akhirat. Sebab apa? Makan secara harfiah saja bukan mencarinya, ya. Damun nabatun, darah yang ditumbuhkan dari barang yang haram, maka itu adalah menjadi makanan api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bapak dan ibu lolos, alhamdulillah bisa. Tapi jauh lebih penting lagi mewasiatkan kepada anak dan cucu kita. Itu. Dan datangnya bulan Ramadan ditutup dengan Idul Fitri, ini kesempatan bapak dan ibu menjadi siapa? Menjadi Nabi Yakub alaihi salam. Ketika kumpul, Bu, bukan seremonial seperti biasa kumpul Ramadan ini. Inilah kesempatan bapak dan ibu untuk berwasiat kepada anak-anak kita, kepada cucu kita. Apa yang diwasiatkan? Pertama, ilahun wahid. Anak-anak kita jangan sampai melenceng dalam hal ibadah, yaitu harus tetap berpegang teguh kokoh bahwa Allah itu adalah ahad, ilahun wahid. Karena Nabi Yakub mengumpulkan putra-putranya, ditanya semuanya itu di dalam surat Al-Baqarah dikisahkan demikian. Maka ditanya anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian lakukan setelah aku tidak ada? Ma ta'buduna min ba'di, rek ibadah sida kumaha? Hukuman keparane rek dilakukan. Nah, ini setahun sekali ibu dan bapak berwasiat seperti ini, cocok buat anak-anak cucu kita. Jadi biar dikenang nanti, oh kalau dulu mama itu kalau ada, bapak itu kalau ada di datang bulan Ramadan itu bukan hanya sekedar menikmati makanan yang disuguhkan, tetapi yang paling ingat wasiat mama dan bapak ketika itu adalah ma ta'buduna min ba'di, kalian semua anak-anakku akan beribadah seperti apa setelah aku tidak ada nanti. Ini yang harus diwasiatkan kepada anak-anak kita, adalah akidah yang pertama. Yang kedua baru hal-hal yang lainnya. AA, Dede, Teteh, nanti setelah bapak dan mama tidak ada, sok bae teu naon teh ayeuna wasiatna. Tong ngadaguan kewae geus sekolah teh ayeuna, biar tertanam pada anak-anak kita. Dan nanti diteruskan oleh anak-anak kita pada anaknya, diteruskan lagi. Nah, itu bagian daripada ilmu yang tanfa'u bihi, ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Yang dititipkan kepada mereka adalah yang pertama adalah akidah, yang kedua baru syar'iyah. Dan insya Allah di atas akidah yang kokoh akan bisa tumbuh syar'iyah yang kuat. Iman, ilmu, amal, itu patokan orang dalam melangkah kehidupan ini. Nah, beres Ramadan kembali lagi. Yang pertama yang kita bersihkan
Setelah Allah membersihkan dengan 1 bulan penuh Ramadan, membakar dosa-dosa kita, maka harus merasa lebah, sayang kalau nanti terkontaminasi lagi dengan dosa-dosa, apalagi dosa tauhid, dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus dijaga, itu yang harus kita betul-betul. Yang kedua, beres Ramadannya alhamdulillah kita kemarin coba jam 6 baru makan, bereslah setengah 7 atau jam 7 kurang seperempat, datang lagi waktu Isya, kita bisa melaksanakan terus ibadah dengan sebutan tarawih atau qiyamul Ramadan dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan di bulan-bulan yang lain kita bisa mempertahankan itu, bisa mengokohkan itu. Terus kita pertahankan kenikmatan yang Allah itu, karena jarang. Ini nikmat yang luar biasa yang Allah berikan, dan saya yakin tidak semua orang diberi kesempatan untuk itu. Tarawih kan paling banyak 1 sampai tanggal 3, habis itu bubar, sedikit yang ada. Di sini maka ya, alhamdulillah sampai tadi malam itu penuh terus. Apalagi kalau nanti malam, kalau saya boleh menganjurkan ibu kalau punya orang tua yang sepuh, yang sudah tidak berjalan misalkan pakai roda, masjid ini sudah bersahabat dengan yang sudah pakai roda, jalannya sudah dibegitukan, bawa ke masjid bu. Gak bisa berdiri, duduk di kursi, gak apa-apa, bawa yang sudah sepuh. Kasihan, khawatir juga mereka nanti tidak sampai kepada Ramadan yang akan datang. Kalau kita optimis, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di 1446 bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Ya, dalam keadaan sehat walafiat. Cuma sunatullah, wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi, itu mah sunatullah. Tambah umurnya dikurangi oleh Allah fungsi-fungsinya, wajar. Jadi kalau hari ini duduk kita kuat 1 jam, kuat sampai waktu suruh, alhamdulillah. Tahun depan belum tentu. AU masuk Angkatan Udara, bukan asam urat. Wajar, ya, karena mungkin fungsinya dikurangi. Nah maka mudah-mudahan doa kita masuknya Ramadan tahun yang akan datang, tuntas tahun ini, minta oleh Allah kepada Allah disampaikan pada tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang terpenting lagi, punya motivasi untuk melaksanakan ibadah vertikal dan ibadah horizontal. Karena tidak sedikit juga yang sehat walafiat pada Ramadan 1445 ini, tetapi imannya tidak ada. Dia datang sekali, oh ada tuh imannya Ramadan tanggal 1, tanggal 2 sudah melempem, gak ada lagi. Tanggal 3 apalagi, sibuk-sibuk, ribut-ribut dia untuk melaksanakan mudik. Nah itu kebanyakannya yang seperti itu. Kita insya Allah oleh Allah diberikan kenikmatan yang amat sangat luar biasa. Islam kita masih dipercaya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keislaman kita, keimanan juga kita. Nah mudah-mudahan hasil daripada Ramadan ini adalah ihsannya kita, ihsan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam yarahu fa innahu yaraka. Kita beribadah betul-betul karena Allah, seakan-akan Allah melihat, seakan-akan kita melihat Allah, tapi kalau kita tidak bisa melihatnya, maka Allah pasti melihat kita. Detik per detik kita itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam pelaksanaan ibadah Ramadan ini, salah satu yang dianjurkan oleh Allah adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni, oleh Allah diisyaratkan untuk kita menggunakan waktu untuk berdoa. Maka di akhir-akhir bulan Ramadan ini, mari kita laksanakan doa. Dan doa kita yang diajarkan di 10 awakhir ini oleh baginda Rasulullah SAW, insya Allah doanya sudah hafal. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Basahi terus bibir kita sampai kering dengan doa itu. Ibu di dapur baca terus, ibu bikin kue baca doa itu. Biasa bu doa sampai itu, boro-boro Ustaz kerjaan kue mau boro-boro ingat karena doa eta. Lebaran mumpung ada 2 hari lagi, lontong Paris belum beres misalkan ya, nastar belum beres, baru hari ini sudah diagendakan mau bikin nastar, maka bikin nastarnya banyak-banyak doa.
Di antaranya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Terus Bu, ya. Terus karena ini doa khusus dari baginda Rasulullah kepada Siti Aisyah di 10 awakhir yang sampai kepada kita dan kita amalkan. Orang yang beriktikaf di dalam masjid ini menyempurnakan ibadah saumnya, siamnya sudah, qiyamnya sudah, i'tikafnya luar biasa. Kemarin tanggal 25 di Masjid Al-Latif itu Pak, sampai ke toiletnya penuh. Di tanggal 27 Al-Latif sudah tidak bisa menampung lagi. Masjid Al-Latif yang dekat Taman Pramuka itu dialihkan ke masjid-masjid yang lain, luar biasa. Dan saya bangga, saya senang. Muslim Kota Bandung kesadarannya luar biasa. Jadi kalau dulu hanya siam dan qiyam, sekarang i'tikaf. Bapak Ibu pernah melaksanakan i'tikaf? Khususnya bapak-bapak geus nyobian aja Pak. Nyobian atuh pas sapoe ayeuna we lah tong ka mamanakeun bae incu nu kudu datang, minantu nu kudu datang bapak ya di masjid. Ya. Kita buka sedikit hikmahnya dari i'tikaf yang Rasulullah lakukan selama 24 jam. 24 jam ya, satu hari penuh, malam dan siang itu i'tikafnya Rasulullah. Diperhalus, dipermudah karena Imam Syafi'i itu boleh mengadakan i'tikafnya lahdoh sesaat. Jadi masuk ke masjid niat, masuk ke masjid niat lagi, masuk ke masjid keluar lagi. Kalau yang Rasulullah itu 10 hari awakhir itu tetap. Itu dalam surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashr. Perintah dari Allah. Bapak can pernah nyobaan cicing di masjid sawangi, apa sadinten sawangi cobaan. Salah satu tujuannya untuk mengaitkan hati kita dengan tempat sujud yang ini yang namanya masjid. Ya, yang namanya masjid. Insya Allah. Karena salah satu hadis nanti yang tidak akan diproses hisabnya itu langsung dimasukkan ke surganya Allah adalah rajulun muta'alliqun, laki-laki atau perempuan, manusia, seseorang yang hatinya mu'alliqun dengan masjid. Jadi ingat terus dalam dirinya itu ke masjid terus seperti itu. Itu tempat sujud. Ya. Untuk ayeuna tiap ceramah disampaikan ke ustaz, tapi can pernah ngalaman geus 70 tahun, can pernah sakali we i'tikaf. Cobalah suruh sekarang kalau istri ada perlu datang ke masjid ke bapak, ayo ngobrol-ngobrol sebentar di sebelah sana. Cicing bapak dari i'tikaf nanti nyobaan jadi hese i'tikaf. Dari 10 hari enak mau bisa Pak, tinggal 2 hari lagi. Cobaan aja dari habis duha bapak sampai besok duha. Mama kalau ada perlu cukup ke ustaz kalau ngambil jaan ditugas di agenda pun ayo nanti badekan siwok. Eta kerudung nu warna hijau beureum koneng can kabeuli. Malah si bapak nama atuh di bejaan dengan ibu anu atuh ibu beli ciwok ayeuna mah geus teu dilah tina Shopee datang ke oge insyaallah kaburu diantarkeun. Sekian bapak biarkan ya. Karena bagi laki-laki itu harus mencoba itu Pak i'tikaf itu. Saya kalau belum pernah mencoba i'tikaf di dalam masjid itu bagaimana rasanya satu hari penuh. Tafakur bapak teh ya Allah lamun adi aya di alam kubur siga kieu enakna gitu nya. Barak ku lampu terus aya ditutup aya AC hiasan-hiasanana ngeuna siga kieu bisa dianjangkeun rasa sampai ke alam kubur siga kitu. Oh ieu geuning nikmat ya Allah. Banyak datang yang mengunjungi ke dia ngarewat kana ke kuburan urang assalamualaikum ahli diyar minal mu'minina wal mu'minat caa ngabaraca. Yang masuk ke kuburan di mana orang dikubur di dunia jelema cing bararata pelumpat anta kuping ka urang ke alam kubur teh naon pasieun kuburan ke kuburan si eta si jenah. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah itu anjang dan rasa nikmat geuning ya Allah. Nah langkah deui ya Allah Baitul Mukminin itu meureun kayaknya ai surga makan malara ainun ra'at wala udunun sami'at. Apa yang mungkin pernah disampaikan oleh Ustaz itu tetap patokan hadisnya itu mala ainun ra'at, belum ada pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga. Sampai di Al-Qur'an yang disebutkan nanti di sana tajri min tahtihal anhar. Nikmat seperti itu. Ya. Ngalir air di dalamnya, semua ada air sungai. Di sungai itu ada susu, ada madu, ada minuman khamr dan lain sebagainya. Urang mungkin ngabayangkeun siga kieu di masjid dia oge nikmatna luar biasa.
Atung kerek buka ulah sieun kan di dia masuk aya nu mutur ikut malah putul di dia ya. Nah sehari ayeuna nu terakhir kira-kira bisa enggak Pak? Nu teu acan ya mah nu atos mah. Ayeuna dinten dia Bapak pada naon? Pada ngechat imam Ustaz can beres kan gitu. Mending ngechat pergi ka kubureun Pak dengan bae tamat teh dichat mah besok we teruskeun lah geus Idul Fitri teu naon. Paling oge aya nu nanya, Pak Haji geuning ieu bumina teh teu beres ngechat teh. Nya kamari ku si Ustaz dititah itikaf aing teh jadi teu ngechat kitu becet teh. Teu beres ngechat teh. Laksanakeun i'tikaf mumpung masih ada kesempatan karena kita belum tentu masuk 1446 masih nunggu 300 hari sekian lagi. 2 hari ya udah maksimal kan. Ya. Mala yudriku kulluhu la tatruk kulluhu kan itu soal kaidah usul fikih. Mala yudriku kulluhu la tatruk kulluhu. Kalau belum bisa melaksanakan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. 10 hari nggak bisa, tapi 1 hari kita bisa. Mudah-mudahan yang 1 hari itu Allah memberikan ridhonya kepada kita, Allah memberikan maghfirahnya, Allah memberikan rahmatnya kepada kita dengan ketetapan takdir. Meninggalnya seperti ini yang luar biasa, harta rezekinya seperti ini yang Allah berikan, kedudukannya yang demikian Allah luar biasa berikan kepada kita. Ini bisa kita lakukan di akhir bulan Ramadan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Coba sekali lagi dekatnya kita dengan Allah rasakan ketika ada di dalam bulan Ramadan. Maka sebulan ini kita merasakan bawa ke bulan-bulan yang lain. Setiap ada keluhan, setiap ada kesusahan, maka Allah lah yang menjadi as-somad di dalam setiap langkah kehidupan kita. Terakhir, hampir jam 6 sudah suruh, sudah masuk 53 ya, suruhnya sudah masuk 53 menit. Bapak dan Ibu yang terakhir, doa tadi ya saya dapat doa dari kitab Ihya Ulumuddin, dan ini kalau mau diamalkan silahkan oleh Bapak, bagus juga doa ini. Apalagi di akhir-akhir Ramadan kita minta, saya yakin ini kebanyakan Bapak dan Ibu sudah anak yatim, bahkan piatu ya. Dapat santunan gak Bu? Ada yang ngajak buka bersama gak? Ya moal atuh dilakukeun udah ajak buka bersama, cenah ieu mah meunigeus ini jeung aki-aki gitu kan. Di panti asuhan anu di bawah mah urang mah alhamdulillah yatim piatu oge sudah mulai bisa melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Nah maka doa kita di samping doa yang tadi, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sekali lagi kalau Bapak mau ambil doa ini diamalkan. Allahumma a'atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Itu doa biasanya dipakai kalau kita beres tawaf, melaksanakan tawaf. Tawaf yang berat yang kita lakukan setelah tasbih, tahmid, takbir. Saya biasa membawa jamaah seperti itu karena untuk membukakan jalan bisa keluar, itu mereka dengan doa itu berwas. Allahumma a'tik, ya Allah bebaskan, ya Allah hapus nama saya yang sudah tercantum di neraka. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Dan doa dan kedua orang tua kami ya Allah yang sudah tercatat yang di neraka, mudah-mudahan dihapus, dibebaskan oleh Allah. Karena sekali lagi Ramadan ada yang memaknai bahwa ini adalah syahrul doa, di mana kita bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk kedua orang tua kita. Karena mereka sudah ada di alam barzakh, mereka menunggu dari kita hanya doa, amal soleh yang kita lakukan sebagai anak-anak yang solehnya, tidak lebih dari itu. Ibu tidak sempat beres lebaran ya. Kakuburan teu naon ibu tong sedih. Ya aduh mana abi mah teu acan ziarah kakuburan geus boboran teh. Rek ziarah mah isuk page toge teu naon, ayeuna membahagiakan anak-anak dan cucu yang ada. Doa ketika kumpul dengan mereka untuk kedua orang tua kita. Bukan sesuatu yang harus itu tuh tradisi kita. Maka ya yang saya dapat mah kalau mau ziarah itu setiap hari Jumat ke kuburan. Kalau untuk Idul Fitri itu di kita aja. Ada satu di Mekah, kalau di Mekah itu untuk ke Siti Hawa memang dibukanya hanya 1 tahun sekali di bulan Ramadan ini. Pas di bulan Syawal ini, pas tanggal 1 ya, untuk ziarah ke makam Siti Hawa. Ya. Siti Hawa, maaf.
Siti Khadijatul Kubro, Siti Khadijatul Kubro ya, nah, bukan Siti Hawa. Itu dibuka itu satu hari dalam Idul Fitri itu. Setelah itu tutup, nggak dibuka-buka lagi. Itu boleh orang ziarah ke sana. Ya. Nah itu biasa yang paling banyaknya orang Indonesia berbondong-bondong ke sana untuk ziarah. Kalau itu macam di ziarahan, tapi ke kuburan itu lagi. Kita udah baca sejak itu. Artinya kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada akhir-akhir bulan Ramadan ini. Salah satu doa dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali itu yang saya dapatkan adalah minta dibebaskan oleh Allah dari api neraka dan juga minta dihapus oleh Allah nama kita yang sudah tercantum di neraka, orang tua kita yang sudah tercantum. Mudah-mudahan barokahnya bulan Ramadan doa kita diijabah oleh Allah. Pendek doanya, Allahumma a'atik, ya Allah bebaskan. Allahumma a'atik, ya Allah hapus riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Kira-kira doanya seperti itu ya. Kalau beres tawaf itu biasanya orang cuma gorobok itu bermuka jalan di antaranya. Saya lakukan seperti itu. Allahumma ya rabbal baitil atiq, a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Mereka yang nanti imam membukakan persis seperti ayat yang barusan dibaca oleh imam. Kalau kita paham apa yang dibaca itu, kita itu sedang diingatkan oleh Allah. Kau mesti hirup, kau mesti beri nikmat ke Allah. Ngan kalau jangan sah gitu kan. Maka di ujung ayat itu, jagalah salat kita, jagalah kelakuan kita, jagalah perbuatan kita agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Penawar di rakaat kedua, Ustaz terima kasih barusan yang disampaikan oleh Ustaz itu. Mudah-mudahan kita menjadi golongan ahli yamin, golongan kanan, menerima kitab dari Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan dengan tangan kanannya Allah, kekuasaannya Allah diberikan kepada kita, dan catatan yang membahagiakan kita semua, sehingga titian kita menembus Shiratal Mustaqim sampai ke jannahnya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakuf kasadayana, akhirnya kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasru minallah wa fathun qarib, wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.